Eh, Halo guys, selamat malam. Aku Rizky Azhar akan menjelaskan website Odoo, Open Source ERP and CRM. Odoo, jadi Odoo ini adalah aplikasi atau website yang bermanfaat bagi kita yang ingin membuat website online atau membuat keuangan, aplikasi keuangan. Kita tinggal drag and drop pada aplikasi ini. Jadi ERP ini memudahkan kita dalam mengelola suatu bisnis atau usaha. Nanti usaha kita akan terintegrasi dari penjualan, dari distribusi barang akan tercatat dan terintegrasi pada satu titik, sehingga kita akan mudah memantaunya. Nah, aplikasi Odoo ini akan memudahkan kita untuk mengatur atau mengelola bisnis kita. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Karena aku udah pernah buat akunnya, aku tinggal login nih guys. Oke. Jadi kali ini aku akan menjelaskan 3 modul yang ada di Odoo. Ada modul finance, sales, sama website. Yang pertama, aku akan menjelaskan yang ada di finance, yaitu accounting. Jadi pada modul finance ini accounting berfungsi untuk pembukaan keuangan. Jadi aplikasi ini akan memungkinkan kita untuk melakukan pembukuan keuangan secara lengkap. Jadi termasuk mencatat hasil harian, mengelola jurnal umum, dan menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Jadi daripada kita membuat laporan secara atau pembukuan manual, dengan aplikasi Odoo ini kita bisa membuat aplikasi yang lebih mudah atau memudahkan kita dalam mengelola bisnis kita, seperti pada contoh di samping ini. Yang kedua, manajemen akun. Manajemen akun ini dapat membuat dan mengelola akun-akun keuangan, termasuk akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran. Yang ketiga, pelacakan pembayaran. Dalam aplikasi ini kita dapat mencatat, melacak pembayaran pelanggan, pembayaran pemasok, pembayaran lainnya, dan kita dapat memantau status pembayaran dan mengelola proses pencatatan dan rekonsiliasi. Nanti di dalam aplikasi ini kita bisa merangkai aplikasi ini sesuai kebutuhan kita atau sesuai bisnis yang kita jalankan. Kita bisa mengcustom isi aplikasi ini. Oke, yang kedua ada invoicing atau penagihan. Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama, pembuatan faktur. Jadi pada aplikasi ini kita bisa membuat faktur penjualan dengan mudah berdasarkan pesanan penjualan atau secara manual. Kita dapat mengatur detail faktur, termasuk produk atau layanan yang dijual, jumlah harga, dan diskon. Kemudian manajemen pelanggan. Kita dapat mengelola informasi pelanggan seperti alamat, kontak, riwayat pembelian, dan catatan khusus. Jadi aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengatur aturan harga spesial untuk pelanggan tertentu. Jadi kita lebih dekat kepada pelanggan. Kemudian pemantauan pembayaran, kita dapat melacak status pembayaran faktur, mengelola pengiriman dan penerimaan pembayaran, serta kita dapat mengirim pengingat pembayaran kepada pelanggan yang belum membayar. Jadi tergantung bisnis kita seperti apa, kita bisa mengcustom isi pada aplikasi kita. Yang ketiga ada expenses. Expenses ini berfungsi untuk pencatatan pengeluaran, pengajuan biaya, atau reimbursement. Jadi pencatatan pengeluaran ini seperti mungkin kita untuk mencatat dan melacak pengeluaran bisnis, baik itu pengeluaran operasional, biaya perjalanan, atau pengeluaran lainnya. Jadi kita dapat menambahkan detail seperti kategori pengeluaran, tanggal, jumlah, dan deskripsi.
Dengan aplikasi ini kita bisa mendetail tentang pengeluaran kita. Kita dapat mengcustom apa yang kita butuhkan pada aplikasi ini. Mudah sekali ya, daripada kita membuat aplikasi dari nol, menyewa programmer untuk membuat aplikasi di bisnis kita, mending kita pakai ini aja. Oke, yang ketiga, yang ketiga udah ya. Kita masuk ke ini, modul kedua, modul sales. Jadi modul sales ini berkaitan dengan penjualan pada bisnis kita ya, seperti CRM, sales, point of sale, subscription, rental. Kita bisa mengkonekkan perusahaan kita atau bisnis kita pada Amazon Connector jika kita punya marketplace. Aku akan jelaskan 3 saja ya. Yang pertama CRM. Jadi pada CRM ini berfungsi untuk manajemen prospek. Jadi aplikasi ini memungkinkan kita untuk mencatat dan mengelola prospek pelanggan potensial. Jadi kita sebagai pengusaha akan tahu atau kita akan mengetahui lah mana customer yang loyal dan customer yang coba-coba. Dengan CRM kita akan semakin dekat dengan pelanggan yang loyal kepada kita akan memberikan kemudahan kepada mereka seperti diskon, promo, dan sebagainya. CRM ini meningkatkan hubungan kita sebagai customer dan penjual menjadi semakin dekat. Yang kedua ada sales. Jadi sales ini di CRM ini aja. Ini CRM. Kita akan tahu pelanggan-pelanggan mana yang loyal kepada kita atau yang jadi pelanggan tetap lah. Ini fungsi CRM. Yang kedua ada sales. Sales di sini mempunyai 3 fungsi, yaitu manajemen penjualan, pemantauan stok, dan integrasi dengan CRM. Jadi sales di sini memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola penawaran harga, pesanan penjualan, dan faktur penjualan. Kita juga dapat melacak proses penjualan dari awal hingga akhir, termasuk negosiasi harga, konfirmasi pesanan, pengiriman, dan faktur. Kemudian pemantauan stok. Dalam aplikasi sales, kita dapat melihat ketersediaan stok produk secara real time, memastikan bahwa produk yang dipesan tersedia sebelum mengonfirmasi pesanan. Ini membantu menghindari masalah pengiriman yang terkait dengan stok yang tidak mencukupi. Yang bagus, ini integrasi dengan CRM. Jadi aplikasi sales terintegrasi dengan modul CRM. Jadi memungkinkan kita untuk menghubungkan prospek dan pelanggan dengan aktivitas penjualan. Jadi kita dapat melihat riwayat komunikasi dan aktivitas yang terkait dengan pelanggan dalam satu tempat. Jadi jika kita memakai aplikasi sales, kita juga dapat mengkaitkan fungsi yang ada dengan CRM. Yang kedua, point of sale, yaitu titik penjualan. Jadi point of sale ini punya fungsi yaitu transaksi penjualan langsung, manajemen persediaan pos, integrasi pembayaran, dan perangkat eksternal. Jadi aplikasi point of sale POS ini memungkinkan kita untuk menjalankan proses penjualan langsung dari toko fisik atau lokasi retail. Kita juga dapat menerima pembayaran tunai, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya, serta mencetak struk atau tanda terima. Manajemen persediaan POS. Dalam POS kita dapat mengelola persediaan produk di toko fisik atau lokasi retail. Jadi kita dapat melihat produk kita di toko sudah ada atau belum ada, atau sudah terjual atau masih ada di gudang. Kemudian integrasi pembayaran dan perangkat eksternal.
Jadi aplikasi pos terintegrasi dengan perangkat kasir, mesin kartu kredit, dan perangkat eksternal lainnya. Jadi kita dapat terintegrasi langsung dengan pembayaran online dengan bank account. Kalau pelanggan punya pembayaran melalui rekening bank, kita bisa juga melayaninya. Oke, yang ketiga kita masuk ke modul website. Yang pertama, website builder. Jadi website builder ini memungkinkan kita untuk membuat website secara mudah. Kita tinggal create website, nanti kita akan diberi pilihan untuk membuat website seperti apa. Kita bisa mengubah secara mudah sesuai keinginan kita. Nanti saya akan mencontohkan. Yang kedua ada e-commerce. Jadi dengan Odoo ini kita juga dapat membuat e-commerce dengan mudah ya, tanpa membuat codingan dari awal, tanpa menyewa programmer jika kita punya bisnis. Jadi tinggal masuk aplikasi Odoo, cari aplikasi e-commerce-nya, tinggal build aplikasinya. Yang ketiga ada blogs. Kita juga dapat membuat blogs dengan Odoo. Jika kita mempunyai tulisan-tulisan yang bagus atau kita ingin menjadi penulis berita atau sebagainya lah, kita juga dapat membuatnya melewati Odoo. Sangat mudah bukan membuat aplikasi, membuat berita, membuat website menggunakan Odoo. Kita langsung membuat website saja ya, kita contohkan. Jadi create your website. Oke, kita akan membuat website hanya dengan 4 step. Oke, yang pertama kita ingin membuat website ini untuk apa, untuk bisnis apa, kemudian untuk siapa. Oke, kita akan develop the brand. Kita akan memilih warna hijau, isinya e-learning, career, about us. Oke, build my website. Oke, mereka ternyata punya 3 pilihan ya untuk kita. Aku mau yang karena aku lebih suka yang clean, aku mau yang ini. Oke, kita udah nyampe ke menu pembuatan websitenya. Bukan menu ya guys, ini lebih ke tools untuk membuat websitenya. Mungkin kita bisa mengotak-atik website ini, mungkin mengganti ini dengan logo kita, mengganti font, mengganti isian gambarnya, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.